Shalom, selamat pagi saudaraku. Tidak ada kemuliaan apapun selain Tuhan. Amin, saudaraku. Mulia itu agung, besar, bernilai tinggi, berkualitas tinggi, luhur. Itulah mulia. Jadi tidak ada kemuliaan selain Tuhan. Boleh saya artikan sebagai tidak ada yang lebih segalanya dari Tuhan. Satu kali ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus menjawab, "Tidak ada yang baik selain Allah." Ini sama dengan tidak ada yang mulia selain Allah. Jika kita percaya hal ini, maka dalam hidup ini yang kita cari itu hanya Tuhan seharusnya. Yang tepat itu begitu, yang kita cari Tuhan. Jangan dibalik mencari dunia, memanfaatkan atau memperalat Tuhan. Itu yang sering terjadi di lapangan. Kita harus menggunakan apapun yang ada pada kita, seluruh potensi diri kita, saudaraku. Harta, uang, kemampuan, talenta, waktu, semuanya untuk menemukan Tuhan. Karena memang tidak ada kemuliaan selain Tuhan. Dan memang menemukan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Sangat sulit, saudaraku. Jadi jangan merasa sudah menemukan Tuhan hanya karena Anda beragama. Ke gereja, pelayanan, sudah berdoa. Kemudian kau berkata, "Aku sudah menemukan Tuhan." Karena menemukan Tuhan artinya bersekutu dengan Dia, menjadi satu dengan Dia, bounding dengan Dia. Ini harus diperjuangkan dalam 24 jam 7 hari di setiap momen hidup. Karena kita tidak bisa menjadi satu bonding dengan Tuhan, satu ikatan, tidak bisa kalau kita tidak berada di dalam persekutuan yang kuat dengan Dia. Kita harus punya karakter yang tidak jauh dengan Allah, karakter putra tunggalnya, Yesus. Allah yang mulia hanya bisa bersekutu dengan manusia yang mulia. Itu faktanya memang. Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku, untuk menjadi manusia yang mulia, yang punya sifat-sifat Allah, punya belas kasihan, punya lemah lembut, punya kemurnian, sifat-sifat Allah, yang lain lah, semuanya lah. Rendah hati, pemaaf, apalagi. Ya enggak? Bukan pendendam. Itu sifat-sifat Allah. Tidak pelit. Tidak pencemburu. Wah, semua banyak, saudaraku. Dan memang inilah rancangan Allah semula. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia hilang kemuliaan. Hilang nilainya. Dan yang bernilai itu hanya Allah. Maka manusia tidak bisa segambar dan serupa dengan Allah. Maka manusia harus berjuang mengenakan sifat-sifat Allah dan tenggelam di dalam kehendak Allah. Maka dia baru bisa sefrekuensi dengan Allah. Saudaraku, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia itu segambar serupa dengan Allah, yang sama dengan supaya manusia menemukan kemuliaan itu. Dan kemuliaan itu adalah sifat karakter dari Allah. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kemuliaan itu? Kalau kita menemukan Allah. Itu kan jawabannya berarti kan. Bagaimana kita bisa menemukan Allah? Kalau kita terikat dalam persekutuan dengan Allah. Dan itu tidak bisa hanya ke gereja, datang hari Minggu, nyanyi muji Tuhan, tapi harus dalam setiap saat hidup di hadirat Allah. Setiap saat hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan ini adalah perjuangan segenap hidup sampai mati.
Jadi kalau sudah mau menjadi pengikut Kristus, tuntutannya sampai mati. Baik habis dagingmu sampai mati, harus berjuang sampai mati, tekadmu kuat harus sampai mati. Karena mengubah karakter, watak, sifat kita yang lama, yang duniawi, yang kedagingan, yang sudah tercemar dengan dunia ini, dengan dosa-dosa itu tidak mudah. Betul sulit, saudaraku. Karena karakter dosa itu melekat dan seakan-akan menjadi bagian yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan di dalam diri kita. Itu sudah melekat yang erat kuat gitu loh. Rasanya kan gak bisa lepas gitu kan. Coba deh Anda merasakan kan, meleng sedikit deh, jauh dikit dari Tuhan, jatuh kita. Nah itu yang saya sebut dengan kita gak bisa lepas jauh dari Tuhan. Karena kalau kita lepas dari Tuhan sebentar saja, kita ambruk, saudaraku. Tapi tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Maka Roh Kudus menolong kita, sehingga kita bisa terus bertumbuh. Kita mengenakan kodrat ilahi, memisahkan manusia daging kita dengan roh kita, lalu membuat manusia daging itu dimatikan terus dalam setiap keadaan hidup, setiap tuntutan. Ya, supaya manusia roh kita tambah kuat. Supaya manusia roh kita semakin menggelora, menggeliat. Supaya Kristus hidup di dalam diri kita. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang berharga itu, saudaraku. Jangan buang waktu, jangan buang tenaga pikiran untuk hal-hal yang tidak mulia, yang tidak membawa dirimu kepada nilai-nilai kekekalan. Jadi kalau Alkitab berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Segenap dunia itu berarti banyak loh, saudaraku, seluruh dunia ini. Tuhan mau membandingkan, seluruh kekayaan dunia ini kau miliki tapi jiwamu binasa, rugi kita. Karena dunia ini bukan sesuatu yang bernilai tinggi, bukan sesuatu yang mulia. Tadi kan di awal saya dengan kalimat mulia kan. Kemuliaan itu untuk Tuhan saja. Dunia dengan nyawa kita jauh nilai mulianya. Apalagi dunia dibandingkan dengan Tuhan, jauh nilai kemuliaannya. Karena dunia tidak punya nilai mulia. Tapi herannya manusia hidup hari ini mengejar dunia, mengejar yang tidak mulia dan membuang yang mulia. Nah, itu yang harus dipikirkan. Aduh, saudaraku, jadi kita harus benar-benar bersyukur ya dapat renungan seperti ini ya. Kita diingatkan sebelum kita memulai hari hidup hari ini, pagi ini. Sadar ya, kita mulai ingat kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus kalimat yang berkata begini, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Jadi kita mulai camkan hal ini. Kita mulai materaikan dalam jiwa, hati, pikiran kita bahwa tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang mulia kecuali Tuhan. Jadi sesuatu yang sangat bisa beralasan ketika pemazmur berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau Allahku. Dan tidak berlebihan kalau Paulus juga menulis, pikirkan perkara di atas bukan perkara di bumi. Pikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan Tuhan, temukan Dia, dan hiduplah dalam persekutuan di dalam Dia. Itu menjadi kebahagiaan kita yang seperti seperti bara api yang menyala terus dalam hati kita, saudaraku. Seperti ini mesin yang tidak mati, yang terus menggerakkan mobil atau menggerakkan motor yang terus panas bergairah. Itu seharusnya gairah kita menemukan Allah. Jadi kalau setiap pagi kalian berdoa, mendengarkan renungan-renungan begini, merenungkan hal ini, itu Anda sedang mencari hal-hal yang mulia. Kita mau fokus
fokus supaya kita membidik diri kita itu tepat di mata Allah. Kemudian kita bekerja ya. Satu hari kita bekerja, kita benar-benar menjaga hati perasaan Tuhan. Karena Tuhan kita anggap mulia, bernilai tinggi. Wah, kita menyediakan hati untuk Dia. Kita lakukan segala sesuatu hanya karena kita mau bertumbuh sempurna. Supaya kita punya sifat-sifat Allah. Bisa bersekutu dengan Allah. Dan itu bekal kita, saudaraku. Maka temukan Tuhan yang mulia itu. Supaya hidupmu benar-benar mulia di pemandangan Allah. Gitu ya saudaraku ya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas hari ini. Jaga perasaan Tuhan. Hati-hati dengan hidup kita. Tuhan memberkati.